4. Ini dalam Al-Quran itu juz ke-5 pojok juz ke-6 ya, juz ke-6 pojok ke-16 sebelah kanan itu baris ke-7. Nah itu saya sebutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini 5 harokat ini ya. Tahu 5 harokatnya ya? Nanti apa dilanjutkan dulu nanti baru Betul. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahu yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Jadi ceritanya mas-mas, dalam ayat ini Allah menceritakan ada 2 orang yang mempunyai kepribadian yang berbeda. Menceritakan 2 orang, 2 golongan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, itu yang pertama. Ya. Kemudian Allah menceritakan golongan yang kedua, namanya yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi dalam ayat ini tuh Allah tidak menceritakan satu hanya satu kaum saja, hanya satu karakter, tapi dalam ayat ini 2 karakter. Nah ya, yang pertama adalah orang beriman. Itu dalam ayat ini Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang yang beriman, jikalau kalian ini keluar daripada agama Allah, gitu ya. Bahasanya tuh Allah bilang sama orang yang taat, hei orang-orang yang taat, kalau sempat kamu tuh keluar dari agama ini, agama Islam, atau kamu tuh mengurangi ketaatan kamu kepada aku, kata Allah, ya, maka Allah katakan, andini fasawfa ya'tillahu biqaumi, akan ku ganti kalian dengan suatu kaum, gitu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, dengan kaum yang dimana aku tuh cinta kepada mereka dan mereka pun mencintai aku, gitu. Jadi mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang tadi ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sebenarnya ya, sebagian besar itu yang termasuk golongan yuhibbuhum wa yuhibbunahu, di antara mereka ini ada di antara orang-orang pelacur. Ada yang jadi preman besar, jadi perampok, jadi pencuri, pengedar narkoba. Mereka ini bukan orang taat. Ya, mereka ini bukan orang taat. Kenapa? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang taat. Kalau kamu sempat nggak taat nih, aku akan pilih satu kaum nih, yang karena aku cinta kepada dia, kepada mereka ini, sehingga nanti aku bimbing mereka nih, sedikit demi sedikit untuk taat kepadaku, kenal ilmu cinta, akhirnya mereka jatuh cinta kepada. Jadi sebenarnya Allah ceritanya yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ini orang yang nggak taat sebenarnya. Hai orang-orang taat, kalau kamu sempat tidak taat, ini saya ganti kamu dengan orang yang nggak taat, yang dimana karena cintaku kepada mereka, sehingga mereka ini nanti akan berubah jadi orang taat. Kalau kamu sempat keluar daripada agama, tidak mau taat, rugi kamu. Kenapa? Akan kuganti kamu dengan orang-orang yang bejat, jahat, ya bahasanya ya. Bukan pernah dari pondokan, gitu ya. Pokoknya pondokan sawah itu masih mending. Nah, ini pondokan sel, tatoan keluar dari sel sebagai epidermis ya, apa tuh? Gitu ya. Mantan mafia. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan orang-orang yang sebenarnya pada awal itu nggak benar. Ya, preman lah bahasanya ya. Nah, preman atau apa? Preman itu Pak. Preman itu bahasa Inggris namanya freeman.
manusia bebas gitu. Yang namanya manusia bebas itu tidak terikat dengan aturan. Aturan betul. Mau salah kah, mau benar kah, mau halal kah, mau haram, pokoknya hantam dah. Gitu ya. Pokoknya seenaknya udalku gitu. Apa mauku, aku tidak peduli dengan katamu. Yang gitu ya. Iya, Pak. Ya Mas ya. Iya. Nah gitu. Alhamdulillah Pak Toha di pertemuan kami sini ya datang Pak Toha orang yang soleh. Terus tadi dibacakan Belajar. ayat juga tadi kan. Terus katanya itu yang dibacakan ayat setiap satu hurufnya itu kan mendapat 10 kebaikan. Betul, Alhamdulillah betul, kami diberikan kebaikan yang berlipat-lipat. Masya Alhamdulillah. Allah. Kedatangan Pak Toha ini ya sangat insya Allah pertemuan kami ini berkah. Amin amin. Terus juga insya Allah kawan-kawan kami ini sahabat-sahabat juga ini ya insya Allah pada taat. Amin. Insya Allah pada taat, tapi kadang ada yang beler-beler sedikit itu namanya. Soalnya kalau kadang dibuat taat terus nanti malah jadi malaikat, padahal ini manusia gitu. Pada manusia betul. Namanya manusia kan kadang ya ada bener ada salahnya gitu. Nah, kadangnya benar, kadangnya datang salahnya salah. Insya Allah beriman semua, tapi kadang imannya itu agak turun. Betul ya apa lonjakan imannya. Insya Allah pada beriman syahadat semua tahun, insya Allah pernah syahadat juga. Ya seumur hidup kadang pas takbiran itu kan bertakbir membesarkan kalimat Allah gitu, alhamdulillah gitu. Masih ya berkahnya orang-orang soleh di air putih gitu. Insya Allah lah orang-orang soleh yang memberikan syafaat untuk masyarakat air putih nanti. Insya Allah pada apa di Padang nanti kan pimpinan air putih nanti kok air putih monggo ngumpul nanti ngumpul ini semua kan kapten air putih nanti maju ini dari masyarakat air putih insya Allah umat Nabi Muhammad semua dinaungi semua Pak syafaat semua Pak alhamdulillah insya Allah nanti pada ngumpul tandai semua air putih monggo ngumpul semua. Nanti kalau durasinya udah 15 menit kasih tahu saya. Jadi ada 4 sifat dalam ayat ini. Orang-orang tuh yang awalnya nggak benar karena cintanya Allah kepada dia. Bahasanya preman dah ya. Iya Pak. Mungkin mas-masnya tahu lah. Preman iya Pak. Free man, orang bebas. Orang bebas. Dan itu salah satu juga orang-orang bebas. Ya, karena cintanya Allah ya, baru belajar pelan-pelan untuk mencintai Allah gitu ya. Kalau bukan karena cintanya Allah kepada kita ini, maka kita ini tidak akan ada perbaikan dalam diri kita. Kita tidak akan merasakan begitu manisnya cintanya kepada Allah Ta'ala. Coba bayangkan bagaimana kita rasanya jatuh cinta sama perempuan. Wah, Terus nikmat Pak. Indah rasanya. Makan laparnya terasa udah kenyang kalau bayangkan. Betul. Itu betul Pak. Jadi kami di sini kan ibaratnya masih cinta-cinta sama manusia sama makhluk lah ibaratnya kan. iya. Belum kepada sang pencipta sama sang kanjeng Nabi gitu kan. Ya agak dipimpin, agak didorong sikla supaya Amin. cintanya itu tuh lebih kepada sang pencipta sama kanjeng Nabi. Gitu. Jadi Apa cinta yang kepada sang maha kuasa sama cinta sama kanjeng Nabi kan cinta yang sejati gitu. Betul. Gitu. Karena kita cinta juga ya Gusti Allah sama kanjeng Nabi juga membalas cinta kita. Terus nanti pada waktu kita meninggal dikumpulkan di padang mahsyar nanti kan ibaratnya oh ini nih yang kemarin pernah sholawatan kepada saya kanjeng Nabi. Oh ini nih yang beriman sama saya. Sini gitu kan. Langsung dijengkeweng Pak, itu surga buka, lep langsung aja gitu Pak, masuk di sana, insya Allah, Kelewat. ya walaupun agak beling-beling sedikit, agak bener-bener sedikit, insya Allah lah. iya. Jadi Insya Allah bisa Pak. saya lanjutkan ya. Iya, Jadi cintanya Allah kepada seorang hamba tadi ini, yang dimana mereka ini awalnya bukan orang yang benar, bukan orang yang taat kepada Allah, gitu. Dikarenakan cintanya Allah kepada mereka, Allah bimbing sama dia. Allah bimbing si orang tadi ini ya. iya, Dalam hadis baginda Nabi SAW, Rasul sabdakan, "Mayuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki satu kebaikan pada seorang hamba, sayang kepada seorang hamba, cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan beri dia kepahaman agama. Kata alim ulama, kalau Allah cinta, sayang pada seorang hamba, maka Allah akan bimbing dia sedikit demi sedikit mulai taat sama Allah. Kenal ilmu cinta kepada Allah SWT, akhirnya dia jatuh cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Tetapi kalau Allah tidak sayang, tidak cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan biarkan dia dalam kemaksiatan.
dalam dosa, dalam kelalaian dari perintah Allah, sehingga dia ini akan mati dalam keadaan berbuat maksiat, mati dalam keadaan penuh dengan dosa-dosa, mati dalam keadaan tidak menjalankan daripada perintah Allah dan sunnah bagi Nabi SAW. Gitu. Tapi kalau Allah cinta, sayang, Allah nggak akan biarkan. Ada aja tuh caranya tuh. Entah nonton YouTube kah, channel Sekar TV kah, atau kita mendengarkan ceramahnya Pak Kiai Harun Sakbani, ya kan, pimpinan pondok pesantren apa? Darut Dakwah kan begitu. Pak, saya ini sama teman-teman sahabat semua nih minta tolong doakan semoga kami di sini ya makin bertambah lah imannya, makin taat pada perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya itu Pak. Dan didoakan semoga nanti pas matinya husnul khotimah. Amin ya. Doakan saya juga ya. Karena saya juga sedang belajar juga. Sama-sama belajar untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi dari segala. Jadi ada 4 ciri orang yang dicintai Allah dan dia juga mencintai Allah. Yang pertama apa? Adil latin alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang beriman. Jadi ceritanya para preman-preman ini nih, yang Allah ceritakan dalam ayat ini, menceritakan para mbak-mbaknya yang kerjanya pelacur, para bajingan-bajingan tengik, biasanya ya, baik yang ada di Nusa Kambangan, pembunuh-pembunuhan, berantai, ataukah dia perampok gitu ya. Dengan cintanya Allah kepada dia ini, Allah bimbing dia, sehingga dia tuh akan timbul, Allah tanamkan dalam hatinya itu kecintaan kepada orang beriman. Kenapa? Dia merasa, saya ini pengen ngambil barokahnya orang beriman. Nah gitu, saya selama ini nggak pernah taat, nggak pernah jadi orang beriman. Saya ini baru belajar jadi orang taat, belajar jadi orang beriman. Maka dia kalau ketemu orang beriman tuh bersikap lemah lembut ya. Nah itu si preman-preman ini ceritanya ya, si mbak-mbaknya yang jadi PSK atau apa gitu. Kemudian yang kedua, adillatin alal mu'minin a'ajjatin alal kafirin, dan bersikap tegas kepada orang kafir. Tegasnya ini dia bukan ada orang kafir dikelahi gitu, bukan. Yang biasanya dia suka malakin orang Cina, maaf aja, misalnya malakin warung-warung tuh dipalakin sama dia ya. Bahasanya apa? Dimintain uang keamanan ya, atau apa-apalah gitu ya. Nakek bahasanya ya. Nggak peduli orang beriman kah, orang kafir, pokoknya dia bantai haram dah, sikapnya kasar, bukan begitu. Ketika dia ada kecintaan, timbul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dia kepada orang kafir tuh nggak segarang kayak dulu lagi. Tetapi dia berani bersikap tegas, berani mau tampil beda dengan orang yang bukan Islam. Mohon maaf bahasanya. Ya, awalnya dia jadi preman, suka pakai celana yang sobek-sobek. Karena dia pengen belajar untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mulai pakai celana panjang yang bagus, sopan dikit, ya kan? Pakai baju yang tidak ada gambar tengkoraknya lagi. Ini kan apa? Dia bersikap tegas, beda dengan cara hidupnya orang kafir. Gitu. Mulai dia pergi pakai songkok, dia misalnya ke masjid, ya kan? Apalagi misalnya mulai sholatnya pakai celana di atas mata kaki, sementara orang kafir non muslim di atas kakinya apa namanya, celananya sampai menjuntai ke sini sampai kena tanah. Tetapi karena dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dia bersikap tegas. Saya ini selama hidupnya buruk nasihat, ya. Kapan lagi saya ini berpenampilan sebagaimana penampilannya Rasulullah? Bagaimana lagi saya ini mau makan dengan caranya Rasulullah? Kapan lagi? Selama ini saya makan seperti orang kafir, makan berdiri, ya berdiri, minum berdiri, nggak bisa bismillah lagi, wah gitu kan. Tetapi karena dalam hatinya ada kecintaan pada Allah dan Rasulnya, maka dia berusaha bersikap tegas, mau beda, tampil beda dengan orang kafir. Akhirnya apa? Dia kalau tiap kali makan, minum, duduk, ya kan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tegas dia. Dia pengen tampil beda. Dia tidak mau sama dengan orang kafir. Agamamu, agamaku juga agama. Begitu tegasnya ya. Kemudian para preman ini diberi sifat oleh Allah ciri-ciri yujahiduna fi sabilillah, dan senantiasa berjuang di jalan Allah. Kenapa? Dia merasa begini, saya waktu jadi preman, jadi bajingan tengik dulu, itu bahasanya ya, itu ngajak orang tuh berjudi. Ayo kawan-kawan kita judi, ayo kawan-kawan kita ke bar, ayo kawan-kawan kita minum arak, gitu kan.
Ayo kawan-kawan kita ke hotel, ke diskotik, ke lokasi ini misalnya kan. Jadi dia tuh yang sebelumnya memiliki sifat mengajak kepada yang mungkar gitu, beralih karena rasa cintanya kepada Allah Rasulullah. Jadi dia suka berjuang di jalan agama Allah gitu lah. Dia kepengennya yang mengamalkan agama ini bukan hanya dia sendiri saja, tapi dia kepengen bagaimana kawan-kawannya, teman-temannya, tetangga-tetangganya semuanya juga dapat mengamalkan agama, merasakan manisnya cinta kepada Allah, manisnya cinta kepada baginda Nabi SAW. Berapa durasinya? Udah 16 menit nih. Sedikit lagi ya. Kemudian ciri sifat yang berikutnya, si preman-preman tadi ini, para pelacur-pelacur, para bajingan-bajingan tengik, para perampok-perampok, para pengedar-pengedar narkoba ini, ketika dia ada rasa cinta kepada Allah, yang dikarenakan cintanya Allah sehingga ditanamkan rasa cinta kepada dia, Allah beri dia sifat la khaufun alaihi wala yakhafu nalau matalaim. Dia tidak takut kepada celaan orang pencela. Jadi matalaim ini adalah orang-orang yang memang karakternya suka mencela. Benar ya disalahin, dicela-cela, apalagi salah, ya kan? Dicela-cela, diomongin. Tetapi orang yang memang sudah jadi preman besar, jadi pelacur, itu dia sudah jadi biasa sudah. Dulu saya waktu jadi preman, minum minuman keras, sampai sakau, tiduran di jalan, orang mau ngomong apa saya nggak takut, nggak malu. Ya. Kenapa? Ketika saya mau mewujudkan rasa cinta saya kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW, menghidupkan sunnah Rasulullah, kenapa saya harus takut dengan celaan orang-orang? Gitu ya. Jadi para preman-preman ini yang telah Allah cintai karena cintanya Allah sehingga mereka juga jatuh cinta kepada Allah, maka nanti dalam hatinya itu diberi sifat la khaufun wala yakhafu nalau matalaim. Dia tidak takut kepada celaan para pencela. Dzalika fadlullah yutihi may yasha, dan itulah satu karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi rasa cinta ini nggak mesti Allah kasihkan sama para habaib, para kiai, pada ustadz saja. Para preman-preman itu kan Allah kalau mau kasih, ya itu satu karunia dari Allah, gitu kan? Kalau ada pelacur-pelacur, para bajingan-bajingan tengik, para pengedar-pengedar narkoba, Allah kasih rasa cinta di dalam hatinya kepada Allah Rasulnya, itu satu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang nggak boleh protes. Pak Kiai, Pak Ustadz, para habaib nggak boleh, oh itu preman, bicara tentang cinta kepada Allah, nggak ada ceritanya seperti itu. Karena ini apa? Inilah satu karunia yang Allah berikan. Kemudian Allah lanjutkan, apa? Dan Allah wallahu wasi'un alim, dan Allah tuh maha besar pemberiannya dan Allah maha mengetahui. Jadi saking besar luasnya pemberian Allah tuh Allah nggak pandang. Ini rasa cinta ini nggak mesti aku kasihkan ke Pak Kiai, Pak Habib, Ustadz, orang-orang yang dari kecilnya taat, enggak itu. Karena saking besarnya rahmat Allah, saking besarnya pemberian Allah nih, siapapun itu akan dikasih. Mau preman, mau bajingan tengik, pelacur kan, tetap nanti Allah kasih tuh mereka tuh dalam hatinya rasa kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Dan Allah tuh maha alim, Allah mengetahui apa rencana di balik cerita itu. Gitu. Jadi setiap perbuatan Allah itu di dalamnya ada hikmah dan ada rahasia di baliknya. Berapa durasinya? 20. Insyaallah sahabat Sekar TV dan kawan-kawan semua, untuk video ini saya cukupkan pada durasi sekian. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat foto ini melihat video ini berkenan untuk tombol subscribe, insyaallah ya. Ya. Nah, kemudian ada kritik, ada saran, mohon ditulis masukan untuk perbaikan video-video berikutnya. Dan kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga menjadi sebab bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.